Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to podcast nih. Teman-teman bisa tebak gak apa yang akan dibahas di podcast kali ini? Ya, dari judulnya barangkali bisa tebak apa yang mau dibahas sekarang. Jadi, sebenarnya setiap tema yang diangkat di podcast nih ini sudah dipersiapkan sejak lama. Hanya karena keterbatasan waktu disebabkan kesibukan pekerjaan, jadi tema-tema atau judul-judul yang sudah ada itu tersimpan dalam buku catatan sampai ada waktu luang untuk dikerjakan. Seperti episode yang satu ini, sebenarnya idenya sudah ada sejak tahun-tahun lalu, tapi baru ada waktu buat digarap sekarang. Tema di episode ini terinspirasi dari seorang pemimpin di sebuah negara yang kaya raya namun belum merdeka secara nyata. Pemimpin tersebut seringkali terlihat kaget ketika ditanya tentang kondisi negaranya. Memang aneh, tapi nyata. Makanya, di sini akan dibahas soal kaget. Tak hanya itu, di episode ini juga akan membahas tentang mental jajahan. Ya, supaya tidak sering-sering kaget dan memiliki mental yang positif dan percaya diri. Oke, kita langsung bahas aja. Kuy. Karena mau bahas tentang kaget, saya berikan dulu pengertian dari kaget. Kaget adalah respons dalam tubuh terhadap suatu stimulus yang tidak diharapkan atau tidak terduga. Ada beberapa alasan mengapa seseorang sering kaget. 1. Kondisi kesehatan mental. Beberapa kondisi kesehatan mental seperti gangguan kecemasan atau PTSD dapat menyebabkan seseorang menjadi lebih mudah terkejut. Yang kedua, stres dan kelelahan. Stres dan kelelahan dapat membuat seseorang menjadi lebih mudah terkejut karena mereka mungkin lebih sensitif terhadap perangsangan lingkungan. Yang ketiga, kondisi fisik. Beberapa kondisi fisik seperti sakit jantung atau hipertensi dapat menyebabkan seseorang menjadi lebih mudah terkejut. Yang keempat, obat-obatan. Beberapa obat-obatan seperti stimulan atau antidepresan dapat meningkatkan kecenderungan seseorang untuk menjadi lebih mudah terkejut. Dan yang kelima, genetika. Beberapa orang mungkin memiliki kecenderungan genetik untuk menjadi lebih mudah terkejut. Tapi ketika seorang pemimpin kaget ketika ditanya tentang rakyatnya, kira-kira penyebabnya apa ya? Bolehlah tulis pendapat kamu di komentar ya. Lantas, gimana caranya supaya gak gampang kaget? Ada beberapa tips. 1. Olahraga secara teratur. Olahraga bisa membantu mengurangi kecemasan dan stres yang dapat meningkatkan kecenderungan seseorang menjadi mudah terkejut. Yang kedua, istirahat yang cukup. Kurang tidur dan kelelahan dapat meningkatkan kecenderungan seseorang menjadi mudah terkejut. Oleh karena itu, pastikan kita tidur cukup setiap malam dan mengambil waktu istirahat yang cukup juga. Yang ketiga, praktik meditasi atau relaksasi. Nah, meditasi atau relaksasi dapat membantu mengurangi kecemasan dan meningkatkan ketenangan pikiran dan tubuh. Ini dapat membantu mengurangi kecenderungan seseorang jadi mudah terkejut. Yang keempat, batasi konsumsi kafein. Kafein dapat meningkatkan kecemasan dan kecenderungan seseorang menjadi mudah terkejut. Jadi, cobalah kita untuk mengurangi atau menghindari minuman yang mengandung kafein seperti kopi dan juga teh. Yang kelima, hindari kebiasaan merokok atau minum alkohol. Ini kan jelas buruk ya teman-teman. Jadi supaya kita jauhi dua kebiasaan ini. Yang keenam, jangan terlalu memikirkan hal yang buruk atau overthinking kali ya. Jadi kalau kita terlalu memikirkan hal-hal buruk, itu akan membuat kita cemas. Alihkan perhatian kita pada hal-hal yang positif dan fokus pada solusi, bukan fokus pada masalah. Nah, kalau masih sering terkejut, berarti harus coba konsultasi dengan dokter atau profesional kesehatan mental supaya mendapatkan saran dan bantuan yang lebih tepat. Dan jangan lupa juga supaya terus semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Nah, bahas kagetnya udah, lanjut ke mental jajahan. Loh, apa nyambungnya? Jadi, terdapat keterkaitan antara sering kaget dengan mental jajahan, terutama dalam konteks pengalaman individu. Ya, pengalaman individu yang hidup dalam lingkungan atau masyarakat yang didominasi oleh budaya atau sistem penjajahan.
Individu yang hidup dalam kondisi seperti itu mungkin memiliki pengalaman-pengalaman yang tidak terduga atau tidak diinginkan, yang dapat membuat mereka sering merasa kaget atau tidak berdaya. Misalnya, seseorang yang hidup dalam lingkungan yang dipenuhi dengan prasangka atau diskriminasi. Nah, mereka mungkin akan merasa kaget dan tidak aman ketika mereka menghadapi situasi-situasi itu. Pengalaman-pengalaman itu juga dapat mempengaruhi kepercayaan diri dan kemampuan individu untuk berpartisipasi secara aktif dalam memerangi diskriminasi atau memperjuangkan hak-hak mereka. Selain itu, pengalaman individu dalam lingkungan atau masyarakat yang dipengaruhi oleh sistem penjajahan atau bisa juga budaya yang menekankan superioritas kelompok tertentu juga dapat mempengaruhi cara individu dalam memandang diri mereka sendiri dan orang lain. Hal itu dapat mempengaruhi persepsi individu tentang kekuatan, otoritas, atau legitimasi diri mereka, dan mempengaruhi kepercayaan diri mereka dalam berbagai situasi. Jadi memang, jika dulunya sempat dijajah, sempat terjajah, ya besar kemungkinan seorang individu itu memiliki mental jajahan, merasa tidak memiliki kuasa, otoritas, kekuatan, atau legitimasi atas diri mereka. Nah, makanya saya angkat tema ini karena kita, ya jujur ya, kita kan pernah dijajah beberapa kali, dan supaya kita terbebas dari mental jajahan. Jangan sampai mental jajahan itu masih terbawa sampai generasi kita sekarang. Dari tadi mental jajahan disebut-sebut. Nah, apa sih mental jajahan itu? Istilah mental jajahan itu mengacu pada pengaruh negatif dari kolonialisme dan imperialisme pada kesehatan mental individu atau kelompok tertentu yang menjadi korban penjajahan. Pada masa kolonial, negara-negara imperialis kan memaksakan budaya, nilai, dan norma-norma mereka pada masyarakat yang mereka jajah. Dan seringkali caranya itu dengan cara-cara yang keras dan memaksa. Nah, hal itu berdampak pada kesehatan mental orang-orang yang menjadi korban. Karena mereka jadi merasa inferior, hilang kepercayaan diri, takut. Semua itu disebabkan oleh pengalaman-pengalaman kekerasan, penindasan, dan diskriminasi. Pengaruh mental jajahan ini dapat terus berlanjut bahkan setelah penjajahan berakhir. Karena budaya, sosial, dan ekonomi negara yang terjajah masih terpengaruh oleh warisan kolonial. Dalam konteks modern, pengaruh mental jajahan juga bisa kita lihat pada seseorang atau kelompok yang mengalami diskriminasi atau penindasan. Karena meskipun sudah merdeka, terkadang di beberapa negara masih ada aja kan yang mengalami diskriminasi atau penindasan. Nah, ini efeknya sangat berbahaya dan bisa menyebabkan masalah kesehatan mental seperti kecemasan, depresi, stres, PTSD. Makanya penting bagi kita untuk mengenali dan mengatasi pengaruh mental jajahan bisa melalui pendidikan, pemahaman, dan upaya untuk mempromosikan keadilan sosial dan kesetaraan bagi semua orang. Jadi ini juga salah satu tujuan dari podcast episode kali ini ya. Gimana caranya supaya kita tidak memiliki mental jajahan? Ada beberapa hal yang bisa dilakukan. Pertama, pelajari sejarah. Kita ini adalah bangsa yang besar, kita ini adalah bangsa yang luar biasa. Hebat loh. Nah, makanya kita jangan sampai merasa inferior terhadap bangsa lain. Karena kita ini bangsa yang hebat loh, kita ini bangsa yang besar. Yang kedua, hargai keberagaman. Nah, kalau ini jelas, bahkan sejak kecil kita sudah belajar bahwa kita ini adalah negara dengan keberagaman yang sangat tinggi. Sangat beragam, mulai dari bahasa, suku, adat istiadat, agama, dan keberagaman itu harus membuat kita jadi punya perasaan simpati dan empati terhadap yang berbeda dengan kita. Jangan sampai perbedaan atau keberagaman itu jadi menimbulkan superioritas
di salah satu kelompok dan inferioritas di kelompok yang lain. Nah, tapi kita harus saling menghargai. Yang ketiga, tingkatkan kesadaran diri. Yang keempat, menjalin hubungan positif. Yang kelima, hindari prasangka. Yang keenam, jaga kesehatan mental. Dan yang ketujuh nih, last but not least, tingkatkan kepercayaan diri. Nah, yang ketujuh inilah yang akan saya tekankan di sini. Kepercayaan diri bukan lawan dari mental jajahan secara langsung, namun dapat menjadi salah satu faktor yang membantu dalam proses menghindari mental jajahan. Dalam konteks mental jajahan, seseorang dapat merasa tidak berdaya atau merasa rendah diri karena pengaruh dari sistem penjajahan atau budaya yang menekankan superioritas kelompok tertentu. Ini dapat mengakibatkan hilangnya kepercayaan diri dan membuat seseorang merasa tidak mampu untuk berperan aktif dalam memerangi diskriminasi atau memperjuangkan hak-hak mereka. Nah, makanya nih, kalau kita punya kepercayaan diri yang kuat, itu dapat membantu kita jadi lebih mampu dan termotivasi untuk memperjuangkan hak-hak kita, mengekspresikan diri dengan bebas, dan berpartisipasi dalam gerakan sosial yang memperjuangkan kesetaraan dan keadilan sosial. Kepercayaan diri juga dapat membantu seseorang untuk mengatasi rasa takut atau kecemasan yang dapat terkait dengan pengalaman atau kondisi yang terkait dengan mental jajahan. Tapi, kepercayaan diri yang berlebihan atau tidak seimbang ini juga bisa jadi masalah. Ya, masalah. Kenapa? Karena dapat memicu perilaku yang tidak menghormati atau mengeksploitasi orang lain. Makanya, penting nih bagi kita untuk bisa menjaga keseimbangan dan kebijaksanaan dalam mengembangkan kepercayaan diri kita. Tips terakhir nih, ada beberapa cara untuk meningkatkan kepercayaan diri dengan bijaksana. Tolong ditekankan ya di sini supaya memiliki kepercayaan diri dengan bijaksana. Ya, tujuannya tadi supaya nggak kebablasan dan jadi sombong ya. Pertama, lakukan penilaian diri secara objektif. Yang kedua, tetapkan tujuan yang realistis. Jadi, percaya diri itu biasanya harus terukur, realistis. Jadi jangan sampai kita terlalu percaya diri, terlalu besar rasa percaya dirinya, karena biasanya akan mendatangkan dampak-dampak negatif. Yang ketiga, fokus pada kemajuan daripada kesempurnaan. Yang penting tiap harinya tuh kita menjadi lebih baik. Kalau sempurna kan cuma milik Tuhan. Yang penting kita sebagai manusia tiap harinya tuh tambah baik aja lah. Ada progres gitu kan. Yang keempat, tingkatkan keterampilan dan pengetahuan. Oh, jelas di mana kita mau percaya diri kalau kita tidak memiliki keterampilan dan pengetahuan. Yang kelima, cobalah berbicara dengan orang yang dapat dipercaya. Nah, biasanya kalau kita memiliki seseorang yang kita percaya tuh bisa meningkatkan kepercayaan diri kita, karena biasanya mereka bisa menjadi motivator eksternal bagi diri kita. Yang keenam, cari pengalaman baru. Ya, pengalaman itu kan guru terbaik. Jadi kita bisa meningkatkan kepercayaan diri kalau kita memiliki banyak pengalaman, karena dengan banyak pengalaman kita jadi banyak belajar. Yang ketujuh, jaga kesehatan mental dan fisik. Ini penting. Ya, gimana mau percaya diri jika mental kita sedang ambyar, fisik kita ambruk. Makanya penting juga untuk menjaga kesehatan mental dan fisik. Dalam meningkatkan kepercayaan diri, ingat sekali lagi untuk hindari kepercayaan diri yang berlebihan. Karena biasanya seseorang jadi sombong dan merendahkan orang lain. Makanya kita harus bisa menjaga keseimbangan dalam meningkatkan kepercayaan diri itu. Jangan sampai kepercayaan diri kita terlalu berlebihan dan malah merugikan orang lain. Nah, itulah
pembahasan mengenai kok kaget. Jadi episode kali ini memang berat dan padat ya, tapi mudah-mudahan bisa dipahami dan bermanfaat. Kalau nggak paham, ya dengarkan lagi, resapi pelan-pelan supaya menempel di pikiran. Intinya, saya ingin kita memiliki rasa percaya diri dan tidak rendah diri. Kita harus memiliki mental yang kuat dan mampu menjadi pemimpin, setidaknya menjadi pemimpin bagi diri sendiri. Semoga bermanfaat. Tani Syahriza, podcast nih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.